Om Swastiastu, perkenalkan saya Putu Wilya Purnamasari dengan NIM 2115654020 absen 4 dari kelas 3B D4 Akuntansi Perpajakan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengisian ESPT tahunan PPh orang pribadi dari kasus Panlocong. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer perpajakan 2. Selamat menyaksikan. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi ESPT tahunan PPHOP-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari ESPT tahunan PPHOP. Kemudian kita buka atau pilih database yang sebelumnya sudah kita simpan dengan cara klik menu, lalu koneksi database. Lalu kita pilih database kosong yang sudah kita simpan sebelumnya di data B. Kemudian klik buka. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu 123. Selanjutnya kita akan membuat SPT yang baru dengan cara klik SPT, kemudian buat SPT baru. Nah, untuk jenis SPT-nya kita pilih SPT tahunan PPHOP 1770. Karena di kasus disebutkan untuk memakai SPT 1770. Untuk tahun pajaknya kita pakai 2019. Dan pembetulannya itu pakai 0. Untuk periode pembukuannya kita pakai bulan 1 tahun 2019 sampai 12 2019, lalu klik OK. Nah, setelah terbuka SPT yang akan kita isi, kemudian kita klik SPT, lalu 1770. Nah, di sini kita isi dari bawah, yaitu dari lampiran 4. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini kode hartanya ini, kode harta pada akhir tahun ini, untuk data-datanya kita bisa lihat pada soal kasus Panlocong. Untuk kode harta yang pertama itu ada 012 dengan nama hartanya tabungan masa depan. Lalu tahun perolehan 2019, harga perolehan sebesar 425 juta. Keterangannya yaitu telah dilaporkan pada tahun sebelumnya. Setelah itu kita klik simpan.
setelah semuanya terisi, kita lanjut ke bagian B, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Lalu kita tambah. Nah, kemudian untuk kode utangnya itu 101. Untuk isiannya yang lain kita bisa lihat pada soal. Setelah itu kita simpan. Kita lanjut ke bagian C, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Caranya yaitu klik tambah, dan untuk isiannya bisa kita lihat pada soal kasusnya. Jika semua bagian dari bagian A, B, dan C sudah terisi, kemudian kita close. Nah, setelah mengisi lampiran 4, sekarang kita mengisi lampiran 3. Nah, dimulai dari bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Untuk data di bagian A, kita bisa dapatkan di soal ataupun di tugas Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya akan melihat dari Excel yang sudah saya buat sebelumnya mengenai koreksi fiskal. Untuk yang pertama, itu bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara. Saya dapatkan dari kolom komersial Panlocong dan Tina, yaitu dari jasa giro 10 juta, ditambah dengan bunga Tabanas dari BNI 5 juta, lalu menjual 15 juta di dasar pengenaan pajak. Nah, setelah mengisi lampiran 4, sekarang kita mengisi lampiran 3, yaitu cara SPT 1770 lampiran 3. Nah, kita mulainya mengisi dari bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Untuk data bagian A-nya itu kita bisa dapatkan di soal ataupun di tugas Excel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini saya akan melihat dari Excel yang sudah saya buat sebelumnya mengenai koreksi fiskal. Untuk yang pertama yaitu bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara. Saya dapatkan dari kolom komersial Panlocong dan Tina, yaitu dari jasa gironya sebesar 10 juta dan bunga Tabanas dari BNI-nya sebesar 5 juta. Lalu menjadi 15 juta di dasar pengenaan pajak. Nah, lalu untuk di PPh terutangnya, di sini saya kalikan dasar pengenaan pajaknya dikali 15
15 juta itu dikali 20% jadinya 3 juta. Dimana 20% ini tertera pada soal kasus. Kemudian bisa kita lihat pada Excel apa saja yang menjadi PPh final. Nah, selanjutnya ada hadiah undian sebesar 150 juta. Nah, untuk PPh terutangnya itu dikalikan 25% menjadi 3.750. Ini 25% ini juga ada di soal kasus ya. Kemudian ada dividen sebesar 20 juta. Ini dikalikan 10% untuk PPh terutangnya menjadi 2 juta. Setelah itu kita lanjut ke bagian B dan C, di mana bagian B ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu ada di Excel di bagian laba Fawanwan. Sebesar 25 juta. Nah, selanjutnya untuk bantuan atau sumbangan atau hibah itu kita bisa lihat di Excel pada kolom ini. Harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan sebesar 1.500.000. Nah, untuk bagian C itu penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Saya isikan 0 karena pada kasus ini antara istri dan suami pembayaran pajaknya menjadi satu atau menggunakan satu NPWP saja. Lalu, setelah semua terisi, kemudian kita simpan. Nah, kemudian lanjut untuk mengisi lampiran 2, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Ini saya dapatkan dari file Excel. Yaitu pada kredit pajaknya. Kredit pajak itu pada PPh pasal 21, 22, dan 23. Nah, caranya yaitu klik tambah. Untuk nama kita isikan dari yang pertama, dari PPh pasal 21, yaitu PT Widya Dewata. IPWP-nya 5844405903. Untuk nomornya yaitu nomor bukti potongnya itu kita bisa lihat pada soal.
soalnya coba kita bisa lihat di soal. Untuk jenis pajaknya yaitu PPh 21. Untuk PPh dipungut atau dipotong bisa dilihat pada Excel di kolom fiskal. Nah, yaitu sebesar 60.000. Selanjutnya yang kedua yaitu selanjutnya mengisi lampiran 1. Nah, pada lampiran 1 ini terdapat banyak bagian. Untuk bagian A, bagian diaudit atau tidak, ini saya isikan tidak diaudit karena pada soal dijelaskan tidak menggunakan jasa akuntan pabrik maupun jasa konsultan pajak. Kemudian pada bagian A1 yaitu penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial peredaran usahanya yaitu sebesar 5.125.000.000. Nah, itu didapat dari file Excel di bagian penjualan itu. Nah, untuk harga pokok penjualannya itu sebesar 4.150.000.000. Itu didapat dari file Excel pada kolom jumlah HPP. Lalu untuk laba atau rugi bruto usahanya itu akan terisi otomatis. Selanjutnya untuk biaya usaha itu 728 juta. Itu didapat dari file Excel di bagian biaya umum dan pengeluaran lainnya. Selanjutnya untuk penghasilan netonya itu akan terisi otomatis. Selanjutnya untuk bagian A2 yaitu penyesuaian fiskal positif. Nah, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya itu sebesar 51 juta. Nah, itu didapat dari file Excel yaitu biaya perjalanan sebesar 33 juta ditambah dengan biaya listrik dan telepon sebesar 10.500.000, lalu ditambah dengan biaya perawatan sebesar 5 juta dan ditambah dengan premi sebesar 2.500.000, lalu mendapatkan hasil 51 juta. Selanjutnya pada
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan itu sebesar 17.500.000. Nah, itu didapat dari gaji tunjangan sebesar 22.500.000, lalu dikurangi 5 juta pada biaya iklan dan promosi. Nah, selanjutnya itu ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Itu ada di Excel sebesar 1.500.000. Di sini. Selanjutnya itu sanksi administrasi sebesar 1.500.000. Untuk penyesuaian fiskal positif lainnya itu ada di file Excel, yaitu sebesar 17.500.000. Lanjut pada bagian A3 dan A4, yaitu penyesuaian fiskal negatif. Di sini hanya ada satu, yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 2 juta. Itu didapat dari Excel. Untuk jumlah bagian A-nya itu kita harus sama dengan file Excel yang sudah kita buat di bagian laba neto usaha dagang. Sekarang kita lanjut mengisi pada bagian C, yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Selanjutnya, lanjut mengisi bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini juga hanya ada satu, yaitu bunga, yang didapat dari file Excel pada bagian bunga pinjaman. Nah, kenapa hanya bunga pinjaman? Karena yang tadi belum dimasukkan sama sekali yaitu bunga pinjaman. Nah, pada bagian F, di sini dihitung berdasarkan 1/12 dikali jumlah pada angka 13. Lalu untuk bagian G, lampiran yang perlu kita lampirkan adalah yang W, SSW, neraca, bukti pemotongan, habis itu fotokopi formulir, sebanyak 2 lembar,
pada bagian kuasa kita klik WP. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 2 bulan 3 2020. Untuk namanya yaitu Panlocong. Untuk instruksinya yaitu 589440593. Setelah semua terisi, lalu kita klik simpan. Untuk pengisian di SPT-nya sudah saya isikan semua. Nah, kemudian kita lanjutkan pada menu lapor SPT, rekam surat setoran pajak atau SSP. Nah, di sini ada daftar SSP yang harus dibayar atau SSP pelunasan PPh pasal 29. Kita isikan dengan cara tambah. Kemudian pada kode KAP diisi dengan 411125. Untuk kode jenis setorannya itu 200. Lalu NTPN-nya kita isikan 0 sampai 4. Jumlah pembayarannya yaitu jumlah PPh kurang atau lebih bayar yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk itu kita bisa lihat di file Excel-nya, yaitu di sini PPh kurang atau lebih bayarnya yang sebesar 10.507.600. Lalu untuk tanggal pembayarannya isikan dengan tanggal 1 bulan 3 2020. Lalu klik simpan. Nah, untuk selanjutnya itu pada menu cetakan. Nah, di sini pada menu cetakan ini kita bisa review formulir yang sudah kita isikan sebelumnya, dan kita juga bisa mencetak formulir ini dengan cara klik cetak. Nah, setelah ke menu cetakan, kemudian kita akan membuat file data SPT atau CSV yang akan kita gunakan untuk melapor ke KPP. Caranya, klik lapor data SPT ke KPP, kemudian klik buat file, lalu simpan pada tempat yang mudah kita ingat. Nah, lalu klik OK. Untuk file CSV tersebut, ingat jangan merename atau merubah apapun dari file CSV yang sudah kita buat. Baik, sekian tutorial pengisian ESPT tahunan PPh orang pribadi dari kasus Panlocong ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.